밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Hai teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang metode game-based learning. Yuk simak video ini sampai akhir. Nah, pada video kali ini kami memiliki 5 pokok bahasan. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian metode game-based learning. Yang kedua, langkah pelaksanaan metode game-based learning. Yang ketiga, yaitu kelebihan metode game-based learning. Yang keempat, ada kekurangan metode game-based learning. Dan yang terakhir, implementasi metode game-based learning dalam pembelajaran. Apa sih metode game-based learning itu? Menurut Taylor dan Francis, game-based learning merupakan suatu jenis media pembelajaran berbasis game yang memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang interaktif. Metode game-based learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan yang dirancang khusus untuk membantu proses belajar dan membantu meningkatkan keefektifan siswa dalam belajar. Tujuan game-based learning menurut Pujiadi adalah untuk memancing minat belajar siswa terhadap materi pembelajaran sambil bermain, sehingga dengan perasaan senang diharapkan anak bisa lebih mudah memahami materi pelajaran yang disajikan. Pembahasan selanjutnya yaitu langkah pelaksanaan metode game-based learning. Beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam menerapkan metode game-based learning yaitu: yang pertama, pendidik menyusun beberapa kelompok kecil sesuai dengan kondisi kelas yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kebutuhan dari pembelajar, serta menentukan jenis permainan apa yang hendak digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. 2. Pendidik mencoba untuk menjelaskan kepada peserta didik dengan memperkenalkan permainan yang akan digunakan saat pembelajaran serta memberitahu petunjuk yang harus dilakukan saat bermain games. 3. Pendidik akan berperan sebagai fasilitator yang tujuannya untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, pendidik melakukan refleksi terhadap hasil dari kegiatan permainan tersebut untuk mengetahui tantangan atau hambatan yang dialami saat penerapan metode game-based learning. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode game-based learning. Dalam menerapkan metode game-based learning, memiliki berbagai kelebihan maupun kekurangan yang dapat dirasakan oleh siswa dan guru. Berikut merupakan kelebihan metode game-based learning. Bagi siswa, yang pertama, dapat memotivasi dan melibatkan seluruh peserta didik dan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam proses pembelajaran. 2. Melalui pembelajaran game-based learning, materi lebih mudah dipahami dan lebih mudah diingat oleh siswa, sehingga meningkatkan efektivitas dalam belajar. 3. Game-based learning dapat menumbuhkan keaktifan siswa saat pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai media terapi untuk mengatasi kesulitan kognitif. 4. Menumbuhkan perasaan ceria sehingga siswa tidak jenuh dalam belajar. Siswa dirancang untuk berpikir logis, sportif, dan merasa senang serta puas dalam belajar. 5. Melalui metode tersebut dapat menciptakan keintegrasian antara siswa dalam membentuk karakter solidaritas. Siswa akan lebih menjalin kegiatan interaksi antara siswa lainnya. Kelebihan adanya metode game-based learning dapat membawa pelajaran yang positif bagi perkembangan peserta didik, berfokus pada peningkatan partisipasi aktif, kemudahan pemahaman materi, dan pengembangan interaksi sosial serta karakter solidaritas yang mendukung suasana belajar lebih menyenangkan dan produktif. Selanjutnya yaitu kelebihan metode game-based learning bagi guru. 1. Membawakan pembelajaran dengan positif dan dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar. 2. Dapat membantu guru menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. 3. Guru dapat memantau keterlibatan dan kolaborasi siswa secara lebih langsung. 4. Dapat meningkatkan kreativitas guru dalam menyusun strategi dan media pembelajaran. Dan yang terakhir, dapat memberikan variasi metode pengajaran yang tidak monoton dan lebih menarik sehingga materi pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Kelebihan bagi guru tersebut dapat mencakup aspek positif dalam pembelajaran, kreativitas dalam metode, interaksi yang lebih hidup, serta kemampuan mengelola dinamika kelas dengan pendekatan yang inovatif. Meskipun memiliki banyak kelebihan, namun metode game-based learning ini juga punya beberapa kekurangan yang dapat dirasakan oleh siswa dan juga guru. Kekurangan metode game-based learning bagi siswa yang pertama adalah suasana di kelas akan menimbulkan suasana yang gaduh antar peserta didik karena adanya interaksi dari proses pembelajaran. Yang kedua, siswa yang kurang mampu beradaptasi dengan permainan bisa jadi merasa tertinggal dan juga kurang terlibat.
Yang ketiga, tidak semua siswa memiliki minat yang sama dalam jenis permainan yang diterapkan, sehingga ada yang kurang termotivasi. Yang keempat, siswa bisa lebih fokus pada permainan daripada memahami materi pembelajaran. Yang kelima, tidak semua siswa memiliki keterampilan bekerja sama dengan baik dalam kelompok sehingga bisa memunculkan konflik atau ketidakmerataan partisipasi siswa dalam permainan. Kekurangan bagi siswa ini mencakup tantangan dalam pengelolaan suasana kelas yang berisik, variasi minat terhadap permainan, kesulitan dalam beradaptasi, serta fokus yang berpotensi teralihkan dari materi pembelajaran utama. Sementara bagi guru, dalam penerapan metode game-based learning ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, dalam proses penerapannya akan membutuhkan waktu pembelajaran yang relatif banyak. Yang kedua, terkadang dalam penerapannya guru akan kesulitan dalam mengatur peserta didik. Yang ketiga, guru harus meluangkan waktunya untuk mempersiapkan materi, langkah-langkah, serta alat dan media tambahan agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat, akan kurang efektif jika penerapannya dalam skala yang besar. Yang kelima, tidak semua materi pembelajaran yang diajarkan dapat dilakukan dengan cara permainan. Kekurangannya ini mencakup tantangan dalam pengaturan kelas, persiapan yang memakan waktu, serta keterbatasan dalam penerapan untuk skala kelas besar atau materi tertentu yang tidak selalu cocok dengan metode permainan. Metode game-based learning dapat diterapkan pada berbagai mata pelajaran untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar siswa, terutama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Salah satunya pada kelas 8 di bab 3 yang membahas materi menulis artikel ilmiah populer. Metode game-based learning ini dapat diimplementasikan secara efektif, khususnya dalam mengidentifikasi fakta dan opini. Dalam penerapannya, guru dapat menggunakan permainan interaktif yang dirancang untuk membantu siswa dalam membedakan antara mana fakta dan juga mana opini dengan cara yang menyenangkan dan juga menantang. Misalnya, guru dapat membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan mengadakan kompetisi berbasis kuis, di mana mereka harus mengidentifikasi kalimat yang termasuk fakta atau opini dari artikel populer yang telah dipilih. Setiap kelompok akan mendapatkan poin berdasarkan kecepatan dan ketepatan jawaban mereka. Selain itu, guru juga dapat menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis game seperti Kahoot, Quizizz, Bamboozle, Educaply, maupun situs edukasi lainnya yang memungkinkan siswa untuk secara langsung berinteraksi dengan materi melalui permainan. Dengan adanya unsur kompetisi dan keterlibatan aktif ini, siswa diharapkan lebih memahami perbedaan antara fakta dan opini, serta lebih termotivasi untuk mempelajari dan menulis artikel ilmiah populer. Penggunaan metode game-based learning dalam konteks ini tidak hanya membuat pembelajaran menjadi lebih dinamis, tetapi juga memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi secara lebih mendalam. Implementasi ini sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka yang menekankan pada pembelajaran yang aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Berikut ini akan kami sajikan contoh video implementasi pembelajaran dengan menggunakan metode game-based learning pada materi puisi rakyat kelas 8 dengan memakai fitur Educaply, yaitu pada permainan Froggy Jump. Baik, itulah tadi yang dapat kami sampaikan mengenai metode game-based learning, dimulai dari pengertian, langkah-langkah, kelebihan dan kekurangan, serta contoh implementasinya dalam pembelajaran yang tadi telah kita saksikan bersama. Demikian paparan dari kami, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dalam pengembangan metode pembelajaran, khususnya metode game-based learning. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.